Renungan Awam Katolik Sabtu 4 Juli 2026. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menempelkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar murid Yohanes dan orang Farisi mendatangi Yesus untuk meminta penjelasan soal puasa. Konteksnya kita harus tahu bahwa Yohanes sudah dalam penjara. Tampaknya orang Farisi mengajak murid Yohanes untuk menemui Yesus karena dalam bacaan sebelumnya orang Farisi datang menanyakan perihal sikap Yesus yang makan bersama pemungut cukai bersama muridnya, yakni Yesus bersama muridnya makan di rumah Matius, si pemungut cukai yang dipandang sebagai orang yang berdosa. Murid Yohanes dan orang Farisi memang sering berpuasa selain dari waktu puasa yang ditentukan. Mereka biasa puasa 2 kali seminggu, Senin, Kamis. Mereka bersepakat untuk menanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Murid Yohanes dan orang Farisi secara langsung menghakimi murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka. Padahal dalam bab sebelumnya, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan cara berpuasa yang sejati. Yesus mengajarkan puasa sejati bukan seperti lihat orang, tetapi puasa sejati adalah soal olah batin, soal relasi akan Allah. Dalam Matius 17 ayat 16 sampai dengan 18. Saya ulangi, Matius 7 ayat 16 sampai dengan 18. Artinya, belum tentu murid Yesus tidak berpuasa. Dan nada tanya mereka bukan untuk meminta penjelasan, tetapi sungguh bentuk kesombongan yang menunjukkan bahwa mereka orang yang rajin berpuasa. Saudara-saudara terkasih, Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan mereka, tetapi Yesus menjawab bahwa mereka bebas dari puasa karena murid-muridnya masih bersama Yesus, menemani Yesus dalam karyanya. Waktu bersama Yesus Sang Mesias adalah waktu sukacita. Akan tiba waktunya mereka berpuasa bila Yesus tidak bersama mereka, yakni ketika Yesus ditangkap. Yesus mengajarkan pada mereka untuk mengenal Yesus dan ajarannya, tapi mereka tidak mau memahaminya. Yesus hadir di tengah mereka dengan ajaran dan pribadinya sebagai Mesias, namun mereka tidak mengenalnya. Mereka sibuk dengan ajaran-ajaran yang mereka, sehingga mereka sulit menerima ajaran baru. Inilah dia, mereka sangat sulit menerima ajaran baru yang diberikan oleh Yesus kepada mereka dalam berbagai kesempatan, lewat kata-kata, dan bahkan lewat karya-karya penyembuhan. Saudara-saudara terkasih, sayangnya banyak orang tidak mampu mengenali kehadirannya karena terlalu terpaku pada kebiasaan dan aturan-aturan yang telah mereka pegang. Bahkan kadang aturan itu aturan yang dibuat sendiri. Perumpamaan tentang kain baru pada baju lama dan anggur baru dalam kantong kulit yang baru semakin menegaskan bahwa ajaran Yesus membawa pembaharuan. Hati yang tertutup oleh kesombongan rohani akan sulit menerima karya Allah yang terus membaharui hidup manusia. Orang Farisi dan sebagian murid Yohanes begitu sibuk mempertahankan tradisi mereka sehingga kehilangan inti dari hukum Allah, yaitu kasih,
karena hati dan pengenalan akan Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku semua, sabda Tuhan juga mengajak kita bercermin. Belum lama ini kita mendengar berita tentang pembubaran ibadat umat Kristiani di Jawa Barat. Bahkan ada keluarga yang sedang berduka ketika merayakan ibadat arwah di rumah mereka mendapat penolakan dari lingkungan sekitarnya. Sangat memiriskan. Peristiwa seperti mengingatkan kita betapa mudahnya seorang menghakimi orang lain hanya karena perbedaan keyakinan. Padahal secara agama mengajarkan penghormatan terhadap manusia serta pentingnya hidup dalam kasih dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak luput dari sikap yang sama. Kita mudah menganggap diri paling benar, sulit menerima pandangan orang lain, dan cepat memberi cap yang negatif kepada mereka yang berbeda. Padahal memiliki keyakinan akan kebenaran tidak berarti kita boleh merendahkan atau menolak sesama. Kebenaran sejati selalu berjalan bersama kasih, karena hati dan keterbukaan terhadap karya Allah. Bahkan dalam keluarga pun kita gampang menghakimi orang tua, gampang menghakimi anak-anaknya. Nah, itulah sikap yang tidak baik. Dan semoga melalui Injil hari ini kita tidak hanya rajin menjalankan praktik keagamaan, tetapi juga memiliki hati yang baru, hati yang rendah, terbuka terhadap kehendak Allah, serta mampu melihat kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam diri sesama. Dengan demikian kita sungguh menjadi murid-murid Kristus yang menghadirkan kasih, bukan penghakiman.